Pura Samuan Tiga merupakan cikal bakal adanya desa Pakraman di Bali dan konsep Kayangan Tiga. Pura ini adalah kawitan semua desa Pakraman Bali. Di pura ini ada tradisi yang bernama Siat Sampian. Oke, di sini kita sedang berada di depan Pura Samuan Tiga. Kita sedang mau ngapain, Tiana? Nyari narasumber untuk kita observasi lebih lanjut. Ya, itulah. Ayo ikut kita. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber yaitu Jero Mangku Ageng Ring Pura Samuan Tiga. Segera yang munggah demun nggih. Segera. Tiang sendiri tidak bisa naik kaki. Nggih. Nggih, ten kenapa? Tiang sendiri. Sena aja, santai aja ya. Nggih. Ya, di sini kita sudah bersama Jero Mangku. Napi mantan kegiatannya mungkin nih, kesibukan. Ya, kegiatan tiang ya itu kegiatan sehari-hari sudah pasti, yaitu menerima daripada pemetak yang tampil seperti barusan kembali dari Angantlu dari Kabupaten Karangasem. Kita lebih dari 200 orang, mungkin 300-an. Dia tuh mengajar-ajar, sehabis meyadnya Atmawodana dia tampil ke sini. Pertama di dalam puri, kemudian meriki, yaitu baru sekali dia tuh kembali. Nah, itulah kegiatan di Pura Samuan Tiga. Nah, sudah setiap hari ada orang yang tampil, entah Nunas Tirto untuk keperluan yadnya besar atau kecil gitu. Itu saja kegiatan sehari-hari ya sebagai seorang pemangku ya pasti begitu. Niki ngawet ring topik nggih. Napi nih ke Siat Sampian nggih. Siat Sampian sesuai Purana yang ada di sini di Pura Samuan Tiga ya. Purana yang ada di Pura Samuan Tiga mengatakan dalam ilen-ilen di tatkala aci antara lain Nampiog, Nganten, Siat Sampian, ada kemudian Sangyang Jaran Ngokbe dan lain sebagainya. Jadi dengan kata begitu sesuai dengan pertanyaan tadi, jadi Siat Sampian itu merupakan ilen-ilen di saat aci di Pura Samuan Tiga, atau dalam kata lain Siat Sampian itu merupakan tari sakral yang cuma ada di sini di Samuan Tiga, yang dipentaskan setahun sekali gitu. Nah begitu. Iya, Niki pengertian dari Siat Sampian. Niki ngawet ring pertanyaan kedua. Niki sejarah dari Siat Sampian ini kan apa? Nah sejarahnya ya udah itu kaitannya dengan ilen-ilen tadi. Kita kan kenal ilen-ilen seperti sekarang, zaman sekarang ya. Setiap sekali ada rame-rame yang ngadakan drama, itu bagaimana kita bisa katakan sejarahnya ya. Sedangkan di sini di Pura Samuan Tiga, itulah ilen-ilen Ide Betara yang disakralkan, yang cuma boleh diadakan di Pura Samuan Tiga setahun sekali, begitulah sakralnya. Nah, itu. Niki ngawet ring pertanyaan ketiga, tujuannya ini kan apa nih diadakan Siat Sampian nih? Ya sebenarnya ini pertanyaan itu berkiblat di satu tempat aja, itu udah bisa berubah. Ya tujuannya itu karena kata ilen-ilen itu sesolahan.
igal-igalan bahasa lumrahnya. Ya tujuannya untuk ada ilen-ilen itu, ada tarian-tarian itu. Cuma saja tarian-tarian mungkin di zaman dulu itu begitulah jenisnya, begitulah motifnya. Tidak seperti bagian-bagian rame-rame ilen-ilen sekarang mungkin apa kolektor mulilingan mungkin apa itu manuk rawo lain itu. Itulah kemampuan orang dulu mungkin ya cuma gitu. Itulah dipakai rame-rame berame-rame ya itu. Ya, niki bagaimana nih pelaksanaan dari Siat Sampian nih ke? Siat Sampian itu pelaksanaannya begini. Sebelum Siat Sampian itu sendiri mulai sudah ada kegiatan yang didahului pertama itu oleh Permas. Permas itu adalah pengayah di Pura Samuan 3, pengayah wanita yang kebetulan beliau itu sudah tua di sini pengertian sudah habis menopause, artinya sudah menopause, sudah habis men. Dia itu kembali bayi, kembali bersih. Dialah yang ayah dulu dengan ayahan pertama yang disebut Ngampiog. Kemudian dari Ngampiog itu ada istilahnya ngancut, ngober, apa laganya tuh melebar belung, dan terakhir di ayahan Permas itu adalah ngombak. Di saat ngombak itulah ayahan Permas itu dibarengi oleh parekan. Ya dia itu menyambung tangannya berentetan seperti menirukan gerak ombak. Ya. Tugas pasti kan mulai. Nah, dah begitu. Sesudah dapat berkeliling 3 kali, kemudian kembali ke sini ke Linggih Hide Betara di Pura Batan Manggis, ya di Pemiak Kala kembali. Kemudian keluar lagi Permas saja, ya. Permas saja niki yang keluarnya niki turun ke penataran yang Permas kita anggap keluar, anggaplah itu batas langsingnya hidupnya di Kuriagung, nggak keluar sana. Lalu Permas itu sudah mulai dengan sikap perang sampian gitu. Kemudian Permas itu sudah selesai, nah dia simul aja sedikit, tidak mesti lari-larian, cuma nari-nari begitu. Masuk lagi ke sini ke Linggih Pemiak Kala di Putar Manggis. Kemudian barulah keluar parekan ini yang jumlahnya 400 orangan itu. Nah dapat dibayangkan dengan 400 orang personil itu ramenya sudah luar biasa, rame sekali. Nah dia datang dengan berlarian, berlarilah dia tuh 3 kali trot sampai kemudian sudah 3 kali dia menuju di Linggih Hide Betara Ratu Agung Panji dengan sudah dengan siapkan alat persembahyangan di Linggih Ratu Agung Panji. Dia tuh sembahyang sudah dilaksana seolah-olah sudah akan mulai perang sampian itu. Di Ratu Agung Sakti, maaf ya, di Ratu Agung Sakti dulu. Nah, kalau kita lihat Linggih dari kenyataan kita, tampil pertama di Linggih Ratu Agung Sakti, ya di sini secara kenyataan kita di skala berarti di sanalah yang akan melakoni perang itu meminta kekuatan Linggih Ratu Agung Sakti, minta kekuatan kesaktian di sana. Sudah ada Sendera Agung Sakti, sudah diberi kita, lalu dia berlari lagi menuju Linggih Hide Ratu Agung Panji. Sedangkan Panji di sini adalah raja itu. Seolah-olah di sana meminta restu pada raja, seolah-olah begitu ya. Begitu setelah diperciki kita, lalu lari dia lagi datang di Pesamuan Agung. Ya, di Pesamuan Agung itu di Padang nanti. Di sana berkumpul bersembahyang, kemudian secara rame-rame dengan sorak-sorak dia nunas tirta. Setelah nunas tirta kembali lari berputar 3 kali sebenarnya. Setiap putaran dia itu sudah mengambil sampian itu sendiri. Sampian itu diambil, ada dipakai topi, ada digandong ini macam-macam. Itu anunya dia lari dia. Sampai sudah 3 kali putaran. Jadi yang duluan sampainya di sana dia akan bertempat di
di mendalanya Ratu Agung Sakti, yang belakangan sudah jelas di hadapan di Pesamuan Agung. Nanti kita bertingkat berdoran keluar beten kajo, seolah-olah ya berdoran keluar dengan beten kajo. Setelah kompak semua, mulailah perang itu tanpa ada yang memandui, ada apa syarat-syarat apa ada. Ya sudah mulailah dengan saling lempar, yang di atas dengan di bawah. Mudah ya ceritanya ini agak mundurlah ini yang di bawah, mundur tepat di pelingih Ratu Betara di Pesamuan Agung, dikejar oleh yang di atas ini, sehingga di sana di hadapan Pesamuan Agung itulah terjadi perang yang paling hebat. Di sana saling pukul sampai bukan saling pukul saling nunyak, itu sudah pukul dengan sampian itu sendiri. Begitu akhirnya lah dikatakan cukup, dia itu kemudian mundur dan langsung menuju ke Puro Beji. Tapi sudah pasti tujuannya ke Beji itu pasti tujuannya membersihkan diri itu selananu gitu. Gitulah selesailah perang sampian itu, yang kemudian dilanjutkan dengan pepelengkungan. Pembelengkungan itu kaitannya juga dengan yang dinamakan pepelengkungan. Pepelengkungan adalah nama lain juga daripada perang. Cuma pepelengkungan di sana perang itu perang tanding, satu sama satu. Ya, di sana yang dipakai perang pertama adalah pajam, kemudian pengawin. Gitu. Ya. Ngawit ring pertanyaan niki sane kaping untat. Sirau mantan sane presiden sarang nika. Nah ini kemudian dia akan tambahkan lagi sedikit penjelasan biar tidak nunggak ya. Kemudian yang ini disamakan kan perang sampian. Apa sampian itu? Sampian itu adalah satu jenis jajahitan yang biasanya sampian itu merupakan puncak daripada suatu banten. Nah di sini yang dipakai kebetulan sampian dangsil. Sampian dangsil itu serupa dengan sampian penjor, kan penjor kan gede. Nah dapat itu dibayangkan di mana sampian tadi itu semua di jahitan itu semuanya ada lidi-lidinya itu, dan dia tuh tajam-tajam itu kan pasti ditajemin itu. Nah gitu pasti ini alit-alitnya istri mana melajang nih sampian gitu. Nah gitu sudah begitu kita dapat membayangkan kok begitu saling tig-tignya dia, saling pukul, saling lamet, saling apa, dengan itu tidak ada yang luka. Nah itu heran tiang. Nah tiang sendiri merasa heran itu, karena tiang sendiri merasa was-was karena munculnya itu lanying lah dia itu. Gitu. Nah itu mudah-mudahan itu Betara Swece itu tidak akan pernah ada yang sakit itu. Kemudian itulah parekan itu jumlahnya 400 sekarang, lebih kurang 400. Setiap orang parekan itu ngaturan dangsil. Sudah jelas dangsil itu misi sampian dangsil. Sampiannya itulah setelah 3 hari odalan itu diambil, dicopot, dan dangsilnya dipamitang punah sebakta mulih, sampiannya taruh di sana. Bukan saja 400 itu, yang tidak jadi parekan juga banyak yang ngatur dangsil gitu. Cukup banyak itu nak menggunung itu. Nah gitu. Kemudian yang melaksanakan tadi, siapa yang melaksanakan? Itulah yang dia disebut parekan. Siapa parekan itu? Parekan itu anggota masyarakat yang sudah turun-temurun, ditambah yang baru karena dia berkaul. Ngerti berkaul mau janji. Aduh Betara yang tiang begini, tiang nyak segar itu biasa. Segar dari sakit menaun umpamanya. Di tiang pacang ayah memarekan. Tahu-tahu segar dia memarekan. Sehingga tiap tahun itu tidak kurang dari 10 orang datang adalah parekan baru. Ditambah yang parekan yang lama, dan kemudian yang lama itu akan diteruskan oleh anak cucunya, turunannya, turun-temurun, ditambah yang baru. Makanya jumlahnya semakin banyak saja.
Parekan itulah yang ngayah meperang sampian. Bagaimana ketentuan orang jadi parekan seperti yang katakan ini, karena dia itu bergaul, menjanyir dan juga melanjutkan ayahan orang tuanya untuk jadi parekan. Dan kemudian yang baru setelah sudah rutin diselenggarakan sebelum modalan itu ada upacara mebekale yang. Setelah yang parekan itu yang akan jadi parekan yang baru itu, dia itu mengatur orang penyacah 3 kali, tapi bukan di dalam modalan itu saja. Dia tuh sekarang itu bertaruh modal ngatur penyacah 6 bulannya lagi boleh ngatur penyacah, 6 bulannya lagi kan temu karil boleh ngaturan penyacah. Dia ngaturan di semua pelinggih, tujuan itu menyatakan diri bahwa mereka ngayah memarekan. Di setiap pelinggih, di setiap arce-arce, sehingga jumlah daripada Banten yang diaturkan itu, Banten penyacah itu kecil-kecil loh niki, Banten niki ajuman kerajunan sasah dan musian itu kecil 250-an. Sisa cilik-cilik besar kan. Nah, itu. Begitu mereka setelah sekian selesai dia nacah, dan waktu ngayahnya itu dia itu wajib ngantungan sampian juga di Balai Agung. Sebenarnya itu satu pertanda bahwa ada parekan baru gitu. Hitunglah di sana, ada 3 yang menggantung, berarti 3 orang yang ada parekan baru. Ada 10 ya 10 orang gitu. Itu saja. Nah, itulah kisah teradanya parekan dan bagaimana dia melakoni perang sampian. Ya, udah cukup. Berarti Nika penjelasan tadi dari Jero Mangku Ageng Nika sudah lengkap ya, sudah sangat mendetail dijelaskan. Nika mantan tuh nge sukses semua nge. Kang yang reportan kide enak nih. Kiring pamit dulu. Coba atau dia punya piutang, pasti anaknya yang menerima. Dia punya anak, ada ngelap anak lu nih chat anaknya yang jatuh. Inilah yang mewaris itu. Tidak ada yang pernah Memang harus diwariskan. harus diwarisi. Bukan dari pura yang mengharuskan, dia sendiri yang mengharuskan dirinya. Sebab takut kalau dia disalahkan nanti bagaimana kan itu. Kan tidak ada bisa ngomong dengan itu bertaruh karena kan sudah terikat janji itu. Nah, karena dia itu sudah tadi kan saya jelaskan bergaul itu berjanji dia itu. Dan kalau ada pernah bergaul kata itu dari yang ke cewek itu ngejegek itu yang kalau dia ini bisa gitu. Ya udah. Di sini saya akan menanyakan prosesi sebelum melakukan siat sampian itu Banten, makna Banten, makna isi lambang sampian. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Jero Bendeso Tengkulak Kajo gitu. Jero Bendeso Tengkulak Kajo. Nggih. Selaku pengempon Pura Samuan 3. Nggih, ngawit ring pertanyaan pertama. Prosesi sebelum melakukan napi rasanya siat sampian ini kan napi mana? Begini, siat sampian ke merupakan tradisi yang sudah berjalan di Pulau Samuan 3 dari sejak lama, dari abad yang dulu sudah berjalan, dan itu merupakan sudah suatu keharusan. Nah, prosesi siat sampian dan orang yang boleh melakukan siat sampian itu orang yang awalnya yang pertama namanya itu adalah permas, itu adalah pengayah dari kaum wanita, dan yang kedua adalah parekan, itu pengayah dari kaum laki. Nah, sebelum mereka bisa melakukan upacara siat sampian itu, awalnya mereka itu harus melakukan prosesi yang namanya di Pura Samuan 3 itu menjadi anggota parekan atau permas. Nah, sebelum mereka bisa dimasukkan dalam satu anggota permas atau parekan itu, mereka harus melakukan ritual. Ritual itu
mereka awalnya harus melakukan iatnya di Puro Samuan Tiga itu 3 kali berturut-turut selama odalan itu. Mereka harus melakukan yang namanya banten penyacah. Mereka harus melakukan maturan setiap odal itu di semua pelingih yang ada di Pura. Itu merupakan suatu simbol mereka mendaftarkan diri akan ngayah selaku permas atau parekan selama selama-lamanya, termasuk nanti dia kalau punya keturunan. Nah itu ada prosesinya, itu prosesinya sangat sakral. Nah setelah mereka sudah melakukan upacara itu, upacara kalau kita di nasional ya kita namakan administrasi mendaftarkan diri sebagai anggota parekan dan permas, baru mereka boleh melakukan upacara siat sampian. Nah, permas dan parekan itu H-1 sebelum modalan mereka harus melakukan yang namanya upacara pekaloyangan. Ya, pekaloyangan. Dalam arti pekaloyangan itu selama odalan mereka bisa melakukan ayahan suci yang ada di pura. Misalnya naik ke pelinggi dalam arti menaikkan banten segala apapun di bawah satu level daripada mangku itu. Nah, sehari sebelum modal itu yang namanya pekaloyangan. Mulai itu mereka sudah melakukan yang namanya ayahan di pura ayahan suci. Kalau siat sampian ini dilakukan setelah 3 hari dari puncak piodalan. Kalau di Puro Samuan Tiga namanya itu saat budal Lido Pedaro. Saat budal Lido Pedaro kayangan 3 sampai sebelum sesuwun Ratu Kayangan 3 budal semua ke masing-masing poyogannya, wajib dari pagi itu yang pertama permas melakukan siat sampian itu selama 9 kali. Itu satu prosesi itu dilaksanakan 3 kali putaran. Permas sebelum pada akan melakukan siat sampian itu ada 9 kali melakukan prosesi daripada edan siat sampian itu. Nah setelah permas itu sudah 9 kali dilanjutkan oleh parekan bersama permas lagi 3 kali, jadinya total sebanyak 12 kali mengelilingi area daripada pura. Nah itu orang-orang yang boleh melakukan itu, 1 permas, yang kedua parekan di Puro Samuan Tiga. Nah siat sampian ini bermakna selama parekan dan permas itu ngayah odal itu sudah bisa dikategorikan sebuah kesuksesan. Merasa bahagia kita itu selaku pengayah odalan sudah sukses sesuai dengan ugar-ugar yang ada di Pura. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siat sampian itu diartikan adalah gelombang ombak. Makanya di dalam prosesi siat sampian itu semua parekan dan permas itu mengikuti gaya ombak, ya kayak ombak. Nah di sini sudah dilakukan turun temurun. Habis itu baru sesuanan kayangan 3 budal semua. Nah banten yang dilakukan oleh permas dan parekan ini ada banten khusus ya yang namanya dangsil. Dangsil itu banten yang tingginya bisa kurang lebih sekitar 2,5 meter. Itu banten khusus ada dia. Dan itu masing-masing parekan sudah diberikan bentuk jajan yang berbeda. Itu ada jenis jajan 3 dia. Lalu misalnya parekan Tengkula jenis jajannya beda, Bedulu beda, Banyarmas, Taman, Wanayu juga beda. Nah banten dangsil inilah yang diaturkan oleh parekan dengan permas H-1 sebelum Ratu Kayangan 3 budal. Banten dangsil ini ditunas atau dibawa mepamit oleh parekan dan permas. Sampiannya ini wajib harus ditinggalkan di pura, dipakai besoknya untuk mesiat sampian. Yang dipakai mesiat sampian ini adalah sampian khusus dari dangsil itu, dari banten dangsil itu. Tidak semua sampian bisa dipakai untuk mesiat sampian. Nah itu
daripada gininya syat sampean yang ada di Pulau. Nah, ini wajib dilakukan oleh para pengayah khususnya permas. Itu terkait dengan syat sampean. Dan kostum pun saat mesyat sampean ini, kalau yang namanya parakan kaum lakinya itu memakai mereka pakaian putih-putih semua. Cuman bedanya dengan pemangku itu adalah di udang. Kalau pemangku ini kan ada yang namanya udang kuup. Kalau kita pengayah parakan itu udangnya kayak udang-udang kita biasa. Tetapi kostum dari kaman, saput sama baju sama udang semua putih. Nah, kalau permasnya itu hitam sama putih. Kamannya hitam, habis itu bajunya putih, sentangnya hitam, dan wajib harus pakai bunga pucuk. Itu kekhususan daripada itu terkait dengan syat sampean. Riki, apa namanya? Itu kan bajunya itu beda-beda warna. Tapi wenten maknanya napi ten nih ke? Ya, maknanya yang penting itu warnanya putih. Kalau parak itu warnanya putih, itu menunjukkan daripada kesucian. Kita kan sudah tahu semua. Putih itu adalah warna kesucian. Bahwa parak itu adalah parak ayahnya suci. Berarti masuk ke pertanyaan yang ketiga nih, makna dan isi dari sampean ini kan api mantan. Ya, sampean itu kalau di sini yang sudah dikenal sama warga yang turun dangsil itu adalah sampean dangsil. Itu kayak sampean-sampean yang biasa, cuman dia itu bentuk bantennya beda mereka. Itu rangkanya terbuat ya dari bambu yang tingginya rata-rata sekitar 2,5 meter, paling tidak ya 2 meter lah. Setelah melakukan syat sampean nih ke, apakah sampeannya nih ke dibuang atau diapakan nih ke? Nah, setelah sudah melakukan ritual syat sampean, sudah pasti sampeannya itu dibuang, karena mereka tuh kalau di Banten itu kan sudah lungsuran dia itu. Cuman nanti itu dipakai perang. Dalam perang ini pun tidak kayak orang perang bermusuhan. Justru yang membawa di sini keistimewaannya, kita perang tetapi bahagia gitu. Tahu enggak? Kalau biasanya kalau orang perang itu kan pasti dia tuh sengit kan. Tapi kalau ini beda. Kita perang tapi bahagia. Habis perang rasa kebersamaan itu tetap tumbuh. Rasa bahagia tumbuh. Bedanya di sini, kita perang tetapi bahagia, tetapi rasa kebersamaan malahan lebih tumbuh. Malahan kalau kita tidak dapat memukul orang atau memukul teman sesama parakan itu, dengan sampean rasanya ayah kita kurang begitu. Kalau kita sudah dapat memukul teman pakai sampean itu, rasanya bahagianya luar biasa. Nah, disinilah bedanya kalau di Pulau Samantigo, perang itu justru menjadi sebuah persaudaraan. Beda dengan perang-perang yang kita kenal secara di dunia internasional, di dunia yang lain. Itu dia makna prosesi Banten, makna Banten, makna isi lambang sampean. Jadi tujuannya nih malih pisan napi nih. Tujuannya adalah yang pertama memberi ada rasa bahagia dan rasa bangga kita menjadi pengayah di Pulau Samantigo. Dari awal kita mulai ngayah tuh bisa ordal itu terlaksana dan sukses sesuai dengan harapan yang namanya kalau di agama kita sido labdo karyo sido sidaningdon sekali pengabdi. Nah, itu timbul rasa bahagia. Terus yang kedua, itu merupakan simbol daripada ombak untuk memberikan sebuah gini kepada pelinggih-pelinggih semua. Artinya kita sudah menyucikan daripada pelinggih-pelinggih itu semua dengan tradisi ombak-ombakan. Ada orang bilang syat sampean, ada juga orang bilang ombak-ombakan. Ya, makanya kayak ombak itu di sebuah pelinggih yang di bawah itu di bataran pelinggih itu kita harus kaki nyampe ke sana kayak air mengenai ginilah tepi begitu. Ya. Itu dia tadi penjelasan dari Juru Bendesa. Itu sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi begitulah prosesi, makna dan tujuannya. Dan sekiranya segitu saja yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan kepada beliau. Saya tutup dengan Pramosanti.
Om Santi Om. Semua jerung nih. Ya, ya. Baik, itu dia wawancara tadi bersama narasumber. Nah, di sini kita sudah selesai, jadi kita akan menuju ke rumah masing-masing. Sekian, terima kasih.